Saya kelilit hutang tahun 2012 itu hutang kartu kredit 17 kartu kredit dengan sejumlah 150 juta. Nah, untuk yang berikutnya di tahun 2019 saya terlilit hutang pinjaman online sejumlah 40 aplikasi sebanyak 100 juta. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia, saya muridnya Pak Haji Dwi Susanto sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini dan seterusnya. Dan saat itu memang keluhan saya kelilit hutang tahun 2012 itu hutang kartu kredit 17 kartu kredit dengan sejumlah 150 juta. Nah, untuk yang berikutnya di tahun 2019 saya terlilit hutang pinjaman online sejumlah 40 aplikasi sebanyak 100 juta. Nah, mungkin Bapak Ibu dari obrolan yang ada di grup akhirnya jadi berkembang pada nanya ke saya, karena memang sudah diizinkan sama Pak Haji untuk bisa bicara langsung dengan saya. Saya terima kasih banget apresiasinya untuk bisa terus berjuang demi melepaskan permasalahan-permasalahan kita di dunia, tapi tidak banyak panjang kali lebar. Saya jadi grogi nih, mohon maaf sebelumnya, karena testimoni saya ini saya cuma mau memberikan informasi bahwa apa yang sudah saya lakukan sejak saya kenal RDAY saat itu, saya melakukan adalah fokus terhadap ibadah dan juga melakukan hal-hal yang memang terutama adalah yang sudah ditetapkan dan diterapkan semua oleh Pak Haji, mulai dari 6 saat itu terus berkembang jadi 9 apa 8 ya, aku lupa. Habis itu 13 dan sekarang 18 ilmu kandang itu memang tidak boleh lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Saya berpesan kepada semua bahwa 18 ini secara tidak langsung bisa membantu kita untuk kita bisa menerima, bukan hanya ikhlas. Jadi saya sekarang tidak mau bicara ikhlas, tapi saya bicara lebih kepada menerima semua takdir yang Allah sudah berikan. Bagaimana kita bisa menerima takdir itu? Nah, dari 18 itu cara latihannya saya pakai checklist. Checklist saya tulis satu-satu. Checklist saya tulis bagaimana saya harus menjalani 18 ilmu kandang itu secara satu persatu dengan disiplin. Jadi tidak ada yang bolong, tidak ada yang miss ya. Dan itu memang berat banget. Nah, caranya lagi untuk kita bisa menerima semua itu, untuk bisa kita menjalani 18 ilmu kandang itu, saya pakai checklist lagi, dimana selama 2 minggu saat itu saya mereview apa aja yang memang Allah sudah berikan kepada kita. Misalnya Allah memberikan kepada kita dari mulai kita melek mata sampai dengan kita tutup mata lagi sewaktu kita tidur di malam hari, apa aja. Taruhlah kita dikasih nafas, kita dikasih tetangga makanan, atau kita dapat uang di jalan. Nah, itu saya list semua apa yang menjadi peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dalam satu hari selama 24 jam. Nah, dari 2 minggu survei yang saya dapatkan, list saya itu saya baca kembali setiap hari, dan ternyata dari 10 misalnya ya, kita analogikan 10
10 yang diberikan sama Allah kepada kita, rahmat apapun yang diberikan Allah kepada kita, paling tidak ada cuma satu aja nih yang gak enak gitu. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa kita seharusnya bersyukur lebih banyak ketimbang kita berkonsentrasi terhadap yang satu ini. Nah, satu ini nih biasanya yang bikin kita kusut ya, karena memang dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar orang pinjol, diancam-ancam. Nah, itu adalah memang yang bikin kita jadi nggak konsentrasi terhadap semua. Tapi kita harus balik lagi nih, bahwa Allah itu yang menentukan semua hal apapun yang ada di dunia ini. Di antaranya yang kejahatan sekalipun Allah yang tentukan. Kita dijamret juga, si penjamretnya Allah yang tentukan dia jadi penjamret. Karena setan dan manusia kan Allah yang ciptakan. Makanya dari itu saya berkesimpulan bahwa sebaiknya saya tidak perlu takut kepada orang itu yang kita hadapin. Tapi kita harus minta gimana caranya supaya orang itu diem, supaya kita enak-enak terus dapatnya dalam dunia. Nah, dalam menjalani kehidupan di dunia, makanya saya akhirnya berkesimpulan kita harus konsentrasi terhadap ibadah. Nah, ibadah apa aja yang bisa saya lakukan saat itu, selain saya juga melis apa aja yang Allah suka. Jadi saya pertama apa ya istilahnya, kayak mengintrospeksi diri bahwa saya ini pantas nggak sih gitu diberikan Allah yang terbaik gitu kan. Ternyata saya belum pantas karena saya masih telat sholat, saya juga tidak melakukan qobliyah ba'diyah, tidak dilengkapi juga dengan doa-doa, dan juga semuanya hal-hal yang itu tuh akhirnya saya pelajari. Jadi konsentrasi saya udah nggak ke situ lagi tuh, nggak ke orang-orang itu lagi. Jadi konsentrasi saya harus ke sini, karena disinilah yang menentukan mereka itu intervensi kepada kita. Jadi kita ke Allahnya aja, ngapain kita pusing ke yang itu gitu kan. Jadi saat itu saya banyak belajar dan harus belajar cepat apa aja yang bisa memantaskan diri saya untuk biar bisa saya diberikan kebijaksanaan baik sama Allah. Nah, dari mulai saya sholat 5 waktu saya benerin. Mulai dari subuh saya harus seperti yang disarankan sama Pak Haji, saya harus ada di sajadah sebelum ayam berkokok. Saya harus bangun sebelum semuanya bangun. Jadi makhluk hidup di dunia ini bangun, saya udah bangun duluan tuh. Jadi makanya kenapa saya sekarang sudah terbiasa untuk bangun jam 3 atau jam setengah 4 pagi. Kalau memang yang lain Bapak Ibu udah pernah sudah bisa bangun jam segitu, alhamdulillah bagus. Berarti sudah bisa di list tuh, di checklist bahwa kita sudah bisa bangun jam segitu untuk dipantaskan kepada Allah, bahwa Allah akan nanti bisa memberikan kebijaksanaan kepada kita. Nah, di jam-jam segitu apa sih sarannya saat itu? Memang sarannya adalah kita harus senyum gitu kan. Senyum sama siapa ya? Senyum aja. Senyum itu bukti nyata bahwa kita menerima semua kenyataan yang ada di dunia ini. Karena menerima itu adalah yang paling berat ketimbang kita ikhlas. Jadi derajatnya menerima itu di atas daripada derajatnya ikhlas. Karena kita kalau udah terima, pasti itu ikhlas mengikuti gitu. Jangan ikhlas dulu, karena ikhlas dulu kadang-kadang suka gerendeng dilambatin. Emang ya udah gue ikhlas kok, gue ikhlas. Kadang-kadang kita suka kayak gitu kan. Makanya sekarang saya udah gak mau lagi. Nah, jadi saya harus menerapkan bagaimana saya harus menerima semua yang ada di dunia ini, apapun itu. Mau punya duit, mau gak punya duit, mau gimana, semuanya Allah yang ngatur. Jadi kalau misalnya sekarang di rekening saya cuma ada 31.000 dan tadi barusan dipotong untuk administrasi bank jadi 29.000, ya sudah, nggak apa-apa kan. Kita juga semua kehidupan ini dibantu sama Allah kan, kita tinggal minta aja. Alhamdulillah, detik per detik, alhamdulillah barusan saya terima telepon juga kalau saya diberikan informasi besok ada acara dari saudara sepupu, sehingga saya juga nanti bakalan, dia bilang mau memberikan saya
ini gitu. Jadi yang kayak gitu-gitulah itu kan hal-hal kecil yang harus juga kita syukuri. Nah, dari semua saya sudah menjalankan 18, saya juga udah melis semua apa yang sudah saya lakukan. Saya juga sudah memantaskan diri dengan sholat-sholat saya, dipantaskan lagi dengan kita bersedekah. Nah, kita pelajari lagi nih, sedekah ada berapa macam sih gitu kan. Kalau sedekah itu kan ada macam-macam, ada sedekah senyum, ada sedekah pakai uang, ada sedekah pakai tenaga. Nah, itu semua saya pakai. Saya nggak peduli tuh dibilang gue dapat apa ya nanti kalau misalnya gue nanti udah kasih ini gitu. Enggak, saya nggak peduli. Pokoknya kalau sepanjang saya bisa menjalani tugas-tugas kemanusiaan saya, diantaranya misalnya saya membantu mengingatkan, itu kan sedekah juga. Membantu mengingatkan teman kalau dia lagi salah di kerjaan, bantuin dia dalam kerjaan kalau dia lagi kusut, bantuin teman-teman sekolah anak saya kalau mereka ternyata orang tuanya pada pusing bekerja, sehingga mereka juga terlewatkan gitu untuk mengatur anak-anaknya dalam pekerjaan atau dalam sekolah. Nah, itu bantuan-bantuan yang kecil-kecil kayak gitu, itu yang disukain sama Allah. Jadi saya sudah mulai dari tadi udah melis, juga udah 18 ilmu kandang, udah gitu saya juga memantaskan diri lewat mengatur sholat 5 waktu saya dengan ditambahkan dengan Qobliyah Ba'diyah. Saya juga mulai mencari tahu bagaimana saya harus apa saja yang Allah suka. Jadi Allah tuh suka apa? Suka kita bersedekah kepada anak yatim, bersedekah kepada siapa aja. Pokoknya tapi karena saya itu di sewaktu saya menjalankan semua kehidupan ini, karomahnya itu dari RDAY, jadi saya ke RDAY gitu. Nah, saya konsentrasi ke sana. Doa-doa saya juga saya rubah. Saya tidak lagi minta doa, minta dikuatkan, minta doa, minta disabarkan. Saya nggak lagi itu. Karena yang punya kekuatan dan punya kesabaran itu cuman Allah semata. Jadi saya cuman minta petunjuk aja. Doa saya rubah. Ya Allah, terima kasih atas semua karunia yang telah Kau berikan. Saya mohon untuk diberikan petunjuk apa yang sudah saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Nggak usah minta kekuatan, karena nanti kalau minta kekuatan kita dikasih lagi tuh masalah. Biar jadi kuat bukan? Nah, jadi nggak usah minta kekuatan, karena yang kuat itu cuman Allah. Minta kasih tahu aja, ya Allah kasih tahu gue dong apa sih itu, apa sih yang bisa kita jalanin gitu dalam menerima semua takdirmu. Nah, setelah itu saya mereview kembali apa sih yang kurang dari saya. Mungkin saya belum bersedekah dengan sempurna. Jadi sedekah itu ternyata macam-macam. Kita lihat aja dari semua postingan-postingan Pak Haji. Jadi sedekah-sedekah yang diposting sama Pak Haji itu kan macam-macam tuh. Ada masalah-masalah yang korelasinya mungkin sama dengan kita. Nah, kita ambil tuh sarinya, kayak misalnya bersedekah di subuh. Subuh tuh bagus banget, karena memang di subuh tuh kalau kita melakukan sholat 2 rakaat di sebelum subuh, itu bisa dijaga seluruh dunia dan seisinya. Nah, bayangin kan, kita kan kadang-kadang suka deg-degan tuh ya, selama hidup di dunia, mulai melek mata subuh sampai terakhir kita merem mata waktu selesai berkegiatan. Ada aja ya kan kita kekalutan, kekisruhan dalam batin untuk pekerjaan dan lain-lain. Nah, kalau kita sholat subuh sebelumnya itu kita qobliyah dulu, itu keren banget. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lewatkan untuk qobliyah dan ba'diyah dijalanin juga. Nggak sempet Mbak. Nah, ini dia nih. Jangan pernah bilang bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa, nggak sempet, nggak tahu gimana nanti atau gimana. Itu kalau bisa jangan lagi pakai mindset yang seperti itu, karena kita kan belum tahu, Allah yang semua atur. Jadi kita kan belum tahu, kita kan belum ngerti apa skenarionya Allah kan. Jadi jalanin aja dulu gitu maksudnya. Nah, ketika saya mendapati evaluasi yang harus saya kerjain tuh apa aja. Nah, itu jangan berhenti pada saat selesai sudah masalah. Karena
kalau kita berhenti, akhirnya saya dapatkan lagi tuh masalah di pinjol 40 kan. Nah, jadi ya saya sekarang nggak mau lagi untuk berhenti terhadap apa yang sudah dijalankan, ilmu-ilmu dari Kandang Mbak yang sudah dijalankan di situ sewaktu kita selesai masalah. Karena bumi ini berputar, Allah tuh punya juga kebijaksanaan beda-beda, luar biasa, dan dia bisa membalikan dari sini menjadi begini. Nah, jadi kita mesti harus konsentrasi gimana caranya untuk beribadah secara fokus gitu. Nah, kalau di acara di pinjol saya akan saya terangkan terpisah ya, supaya tidak jadi blur gitu antara pinjol sama kartu kredit, supaya teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa menyikapi dengan tenang lah paling tidak gitu. Terima kasih, semangat semuanya, semangat beribadah dan jangan sampai lepas, karena semua permasalahan di dunia ini Allah yang atur. Jadi selayak-layak baik-baiknya kita harus fokus kepada Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,